Jadi stop menuduh saya menyebarkan hoax. Saya berbicara atas data yang ada. Silahkan Anda menilai sendiri. Jika saya salah, silahkan koreksi. Tapi jangan menuduh-menuduh saya menyebarkan hoax dan segalanya. Karena kami tidak dilatih untuk memfitnah. Kami tidak dilatih untuk berbohong. Kami tidak dilatih untuk bertakiyah. Kami dilatih untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Jujur terhadap apa yang sebenarnya. No takiyah. Shalom sobat kabar baik. Apa kabar semuanya? Saya terus berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kemarin saya membuat satu video dan saya memberikan 3 pernyataan bahwa alasan dibalik ditangkapnya Bapak Muhammad KC itu karena ketakutan dari para apologet Islam. Nah, saya memberikan bukti-bukti ketakutan tersebut, tetapi saya dituduh menyebarkan hoax, saya dituduh memfitnah, saya dituduh memberitakan informasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki data. Karena itu, hari ini saya ingin memberikan pertanggungjawaban. Apakah benar saya yang melakukan kesalahan atau memang apa yang saya sampaikan itu benar-benar terjadi. Oke, poin pertama saya mengatakan bahwa banyak umat Muslim mulai meragukan akidah mereka. Nah, apakah saya bohong dalam hal itu? Saya sampaikan apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadznya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Agustan, di mana beliau menjelaskan bahwa salah satu subscribernya menghubungi dia dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak tahu dia ini Muslim atau bukan, sebab dia telah bingung seperti itu, mempertanyakan imannya atau akidahnya itu sudah babak belur. Itu menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Agustan, dan saya menyampaikan hal itu. Apakah saya berbohong? Mari kita simak videonya jika teman-teman tidak percaya. Saya mendapat WA, kami komunikasi 2 arah dengan subscribe saya berkaitan tentang akidah ya. Beliaunya yang mengadakan tanya jawab ya beberapa kali. Yang membuat saya sedikit tercengang ini, saudara kita ini punya pemikiran untuk murtad ya. Ini yang benar mengiris hati saya ya, yang membuat pilu saudara, membuat ngeri ya. Makanya sering saya katakan bahwa lebih cenderung kepada medsos saudara, karena medsos ini sangat berbahaya. Lah, ini yang bersangkutan ini ngomong begini saudara, Bang, sebenarnya akidah saya sudah rusak ya. Di hati ini selalu berkata, apakah Yesus itu Tuhan? Benarkah Yesus Tuhan seperti yang dikatakan Kris? Terus dia tanya lagi, belum saya jawab ya, dia beruntun. Gimanakah jika Yesus benar-benar Tuhan? Ya. Dia ngomong juga, saya nggak tahu apakah saya ini bisa disebut Muslim dengan akidah seperti itu. Nah, sobat kabar baik, saya berbicara atas dasar bukti atau apa yang saya dengarkan dari sumber utama, yaitu ustadz mereka sendiri. Apakah saya salah menyampaikannya? Silahkan memberikan komentar Anda. Jika saya salah, di mana saya salah? Dan jika iya, katakan iya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, poin kedua, saya juga mengatakan bahwa banyak Muslim yang mulai meninggalkan Islam. Hal itu pun saya sampaikan bukan tanpa dasar. Ada buktinya semua. Kenapa saya katakan demikian?
Oke, pertama kita bisa melihat bahwa banyak murtadin yang mulai membuka suara di YouTube. Mereka mulai menyatakan apa yang membuat mereka meninggalkan Islam. Itu ada, coba cek aja di YouTube. Banyak banget. Nah, kedua, saya pun tidak sembarangan menyampaikan hal itu karena sumber dari ustadz kalian sendiri mengatakan hal yang saya katakan tersebut. Pertama nih, Ustadz almarhum Ustadz Insan Moko Ginta. Beliau adalah seorang apologet Islam yang giat menyiarkan agama Islam, tapi beliau pun mengakui bahwa setiap tahun kurang lebih 1 juta orang meninggalkan Islam. Artinya apa? Jika seorang ustadz, seorang apologet Islam yang giat berdakwah menyiarkan agama Islam, ketika dia berbicara seperti itu, artinya dia telah melakukan survei. Jadi Anda jangan sembarang menuduh saya menyebarkan hoax. Buka mata Anda, lihat apa yang sedang terjadi di sekeliling Anda. Jangan suka menuduh. Jangan memelihara mentalitas pengecut seperti itu. Menuduh, dan menuduh. Jangan, saya sampaikan apa yang benar. Agar lebih jelas, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak almarhum Ustadz Insan Moko Ginta. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak, kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Apakah masih menuduh saya menyebarkan hoax? Saya menyebarkan berita bohong? Lihat aja sendiri, saksikan, simak aja sendiri apa yang dikatakan oleh beliau. Jangan saya yang disalahin, saya menyampaikan apa yang benar. Ketiga, saya mengatakan bahwa 50 tahun lagi ke depan, apakah masih ada orang yang sholat, masih ada masjid atau tidak? Itu saya mengutip pernyataan dari ustadzmu juga. Saya tidak sembarangan berbicara. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmorang. Demi Allah, Bu, berapa banyak kita bangga anak kita pintar matematika tapi tidak bisa baca Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Ini renungannya, Pak. Saya nggak tahu apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat. Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana, Pak, sudah banyak masjid yang kosong, Pak, di Pasaman ini. Bawa yang orang Padang, Pak, hati-hati sekarang. Di Pasaman itu, Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga saya dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang, Pak. Mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan bukti-bukti, fakta-fakta yang saya lihat maupun yang saya dengarkan dari sumber utama kalian sendiri, yaitu para ustadz-ustadzmu. Artinya apa? Saya tidak berbohong. Mengapa saya mengatakan hal ini? Karena informasi yang beredar di luar bahwa umat Kristen itu banyak yang berpindah ke Islam, padahal tidak seperti itu. Di dalam Islam sendiri, para ustadz sendiri mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Karena apa? Dengan terbukanya media sosial, banyak orang bisa mengakses kebenaran itu. Mereka bisa membaca, mereka bisa menilai, mereka bisa mengambil keputusan. Nah, jadi marilah, terimalah kenyataan yang ada, terimalah fakta yang ada, bahwa apa yang saya sampaikan itu benar adanya. Kekhawatiran para ustadzmu menggambarkan ketakutan mereka bahwa umat muslim akan habis 50 tahun ke depan.
Itu bukan kata-kata saya, tapi saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh para ustadz-ustadzmu. Jadi stop menuduh saya menyebarkan hoax. Saya berbicara atas data yang ada. Silahkan Anda menilai sendiri. Jika saya salah, silahkan koreksi. Tapi jangan menuduh-menuduh saya menyebarkan hoax dan segalanya. Karena kami tidak dilatih untuk memfitnah. Kami tidak dilatih untuk berbohong. Kami tidak dilatih untuk bertakiyah. Kami dilatih untuk mengatakan apa yang sebenarnya. Jujur terhadap apa yang sebenarnya. No takiyah. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.